warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahhabi bil manan al-mun'imi alaina bin ni'matil islam wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad memba'il ilm wa risalah wa ala alihi al-mutahhirina wa sahabatihi al-warisina li ahkam syar'iyyati ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada hari ini kita diberikan nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana mestinya dalam kehidupan kita. Selawat serta salam selalu kita limpahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat, kerabat, keluarga serta tabi'in dan pengikutnya sampai yaumul qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Pada hari ini saya akan memberikan sedikit pengetahuan tentang ilmu waris atau ilmu faraid, yang mana ilmu ini sangatlah jarang orang mempelajarinya dan sangat sedikit orang memahaminya. Padahal ilmu ini sangatlah penting bagi kita semua, dan Rasulullah SAW pun sangat menganjurkan kepada kita semua untuk mempelajarinya dan mengajarkannya kepada manusia. Hadirin rahimakumullah, maka dari itu di sini saya akan berbagi sedikit tentang ilmu faraid itu sendiri. Apa yang dinamakan oleh atau definisi daripada ilmu faraid? Ilmu faraid ialah huwa fiqhul mawaris wa ilmul hisab al-muwassilu li ma'rifati ma yahassu kullu zi haqqin natirkati, yang artinya ilmu faraid itu ialah memahami hukum pembahagian warisan dan ilmu berhitung yang menyampaikan bagi mengenal barang, yang menentukan akan tiap-tiap orang yang mempunyai hak daripada peninggalan. Artinya ilmu faraid itu yaitu ilmu pembahagian harta waris atau ilmu berhitung, yang sampai tujuannya kita bisa bisa memberikan hak orang yang berhak daripada peninggalan istiwaris orang yang kita warisi. Itu ilmu faraid. Dan wadi atau pembuat ilmu faraid ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu faraid adalah ilmu yang datangnya langsung daripada Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu Allah Taala kepada Jibril alaihissalam yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad dan Al-Qur'an. Disebutkan oleh Allah Taala tentang hal-hal keparduan dalam ilmu faraid ini. Maka ilmu faraid ini adalah suatu ilmu yang langsung Allah ajari kepada kita di dalam Al-Qur'an. Kemudian belajar ilmu faraid fardhu ain atas setiap orang, atas setiap seorang, apabila tidak ada orang lain yang bisa mempelajarinya kecuali kita. Itu fardhu ain. Namun apabila seseorang itu mampu, banyak orang yang mampu mempelajarinya, yang patut untuk mempelajarinya ilmu faraid, maka orang itu hukumnya adalah fardu kifayah. Cukup ada satu orang saja yang bisa memahami faraid pada jarak kasar, maka ilmu faraid sudah jatuh kewajiban atas kaum muslimin untuk mempelajarinya. Kemudian masalah-masalah yang dibahas dalam ilmu faraid itu, yaitu yang pertama adalah
ada 3 bagian. Satu bagian yang mewaris dengan mendapat fardu bagian, dan serta menjadi asobah seperti bapak. Bapak ini dia mendapati bagian daripada warisan daripada orang yang telah meninggal, maka bapak ini bagiannya ada fardu dan asobah. Dan satu bagian lagi yang mewaris dengan mendapat fardu saja. Itu seperti salah satu suami istri. Jadi salah satu suami istri apabila istrinya meninggal, maka suaminya yang mewaris. Kemudian atau suami yang meninggal, maka istri yang mewaris. Nah, mereka ini hanya mendapat fardu, tidak lebih. Suami bisa mendapat setengah bagian daripada harta apabila tidak mempunyai anak tidak ada anak daripada istrinya itu. Dan bisa dapat 1/4 apabila istrinya punya anak, baik dari dia ataupun dari orang lain. Begitu pun dengan istri. Istri bisa mendapat 1/4 bila tidak ada anak suaminya, baik anak itu dari dia ataupun dari orang lain. Kemudian istri bisa juga mendapat 1/8 apabila suaminya mempunyai anak, baik anak itu dari dia atau dari. Nah, bagian yang ketiga yaitu yang mendapat asobah saja. Nah, yang mendapat asobah ini yaitu anak lelaki. Anak lelaki kandung ini dia tidak ada keparduannya, dia hanya mendapat asobah, sisa daripada pembagian orang yang mendapat fardu. Kemudian kelebihan daripada ilmu faraid itu besar sekali, karena ada hadis yang diriwayatkan bahwasanya ilmu faraid separuh ilmu, dan sesungguhnya menyuruh oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita semua untuk belajar ilmu faraid dan mengajarkannya kepada manusia. Dan nisbah ilmu faraid kepada ilmu yang lain, bahwasanya ilmu faraid adalah termasuk ilmu syariah atau ilmu syariat. Dan kesudahan dari kita mempelajari ilmu faraid itu, yaitu kita sanggup menyampaikan segala hak kepada orang yang berhak daripada yang menerima warisan itu. Nah, misalnya bapak bisa mendapat 1/6 dan bisa mendapat asobah. Istri bisa dapat 1/4 atau 1/8. Nah, kita bisa menentukan hak-hak yang mereka itu. Maka berarti kita sudah bisa memahami tentang ilmu faraid. Nah, mungkin demikian ini dulu dari saya tentang ilmu faraid ini. Ini hanya sekedar pembukaannya saja. Nanti insya Allah kita lanjutkan bagian-bagian yang lainnya daripada pembagian faraid. Cara kita mengambil asal masalah dan cara kita menentukan fardu-fardu bagi setiap orang yang mendapat warisan itu. Demikianlah ini saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.